Materi pertama, manajemen operasional pengadaian, syariah dan konvensional, produk, prosedur, pemanfaatan produk-produk. Yang pertama, pengertian manajemen operasional pengadaian, syariah dan konvensional. Gadai dalam fikih disebut ran, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, bahwa ran adalah menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan terhadap hak atau piutang, yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak atau piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Pengadaian menurut syara adalah menyedera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Dalam definisi ran adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberi pinjaman. Yang kedua, produk dan prosedur pemanfaatan pengadaian. Keberadaan pengadaian syariah atau gadai syariah atau ran lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, di mana bank menawarkan kepada masyarakat untuk peminjaman barang guna mendapatkan pembiayaan. Perkembangan ran sebagai produk perbankan syariah belum begitu baik. Hal ini disebabkan oleh keberadaan komponen-komponen pendukung produk ran yang terbatas, seperti sumber daya penafsir, alat untuk menafsir, dan gedung penyimpanan barang jaminan. Keberadaan ran sangat dibutuhkan dalam sistem pembiayaan bank, maka bank tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai ran. Misalnya, dalam hal barang, jaminannya ukurannya dibatasi karena alasan kapasitas gudang penyimpanan barang jaminan terbatas. Yang ketiga, mekanisme operasional pengadaian syariah. Mekanisme operasional pengadaian syariah yang dilakukan dengan menggunakan 3 akad, yaitu yang pertama, akad al-qard al-hasan. Dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Yang kedua, akad al-mudharabah. Dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan investasi dan modal kerja. Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil atau berdasarkan keberuntungan kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam terlunasi. Yang ketiga, akad al-ba'i muqayyadah. Dilakukan jika rahim menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Artinya, dalam menggadaikan, rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Persamaan dan perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Yang pertama itu dari segi persamaannya. Yang pertama sama-sama atas pinjaman uang. Yang kedua sama-sama adanya kegunaan sebagai jaminan utang. Yang ketiga sama-sama tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan sama-sama ditanggung oleh para pemberi gadai. Yang kelima, apabila batas waktu pinjaman habis, sedangkan hutang belum juga dibayar, maka barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Yang kedua itu perbedaan. Satu, ran dalam hukum Islam atau penggadaian dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan semata. Sedangkan gadai konvensional di samping prinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa
modal. Yang kedua, dalam gadai konvensional, hak gadai hanya berlaku pada benda yang tidak bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, penggadaian berlaku pada seluruh benda, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang ketiga, dalam penggadaian tidak ada istilah bunga atau penggadaian dalam Islam tidak ada istilah bunga. Yang keempat, gadai konvensional dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia dikenal dengan Perum Pegadaian, dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Perkembangan penggadaian syariah di Indonesia. Lembaga penggadaian di Indonesia sudah ada atau hadir ketika Indonesia belum merdeka. Pada awalnya lembaga itu merupakan lembaga swasta. Namun keadaan itu juga berkelanjut pada masa-masa awal kemerdekaan. Barulah pada tahun 1961, berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 178 tahun 1961, lembaga itu berubah menjadi perusahaan negara. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 180 tahun 1965, perusahaan negara penggadaian diintegrasikan ke dalam urusan bank sentral. Berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 7 tahun 1969, perusahaan negara penggadaian diubah menjadi namanya yaitu Perusahaan Jawatan Penggadaian. Penggadaian melalui peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990, pada waktu penggadaian masih berbentuk perusahaan jawatan misi sosial dari penggadaian, merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemennya dalam mengelola penggadaian itu. Keberadaan penggadaian syariah atau gadai syariah atau RAN atau dikenal juga dengan RAN dikenal juga dengan sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, di mana bank menawarkan kepada masyarakat untuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.